Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Praetyo Setiaji dari kelas 12 Pate 04. Saya kali ini akan mempresentasikan penelitian dari tugas metode penelitian. Untuk kali ini saya mengambil tema pengaruh media pada tanaman. Latar belakang masalah. Mengetahui pengaruh media terhadap tanaman itu sangatlah penting, karena agar semua orang tidak salah memilih media apapun terhadap tanamannya, baik dengan media kapas, tanah, atau lain sebagainya. Untuk mengetahui mana media yang bagus dan tidak, harus menelitinya terlebih dahulu, supaya tidak salah menempatkan atau menanam di media apapun. Dalam hal ini, dapat terlihat bahwa kegunaan antara berbagai media tanam itu berbeda-beda. Tidak hanya kegunaannya saja, tapi pengaruhnya terhadap media berkecambahan suatu biji. Pengaruh tersebut dapat disebabkan karena setiap media tanam mengandung unsur-unsur struktur yang berbeda-beda. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan tanaman? 2. Pada media tanam, apakah tanaman bisa tumbuh maksimal? 3. Pada media tanam, apakah tanaman tidak bisa tumbuh maksimal? Tujuan pembahasan penelitian ini adalah agar dapat memilih mana media yang bagus dan mana yang tidak, agar tidak salah memilih suatu media terhadap tanaman apapun, agar dapat tumbuh dengan subur dan cepat, agar tanaman tidak terhambat pertumbuhan tanamannya karena pengaruh media tanam. Manfaat media tanah: agar dapat kembali subur, agar tanaman tumbuh maksimal. Media kapas: agar mengetahui atau melihat dengan jelas akar, tunas, daun, dan ketinggian tanaman. Mengenai tanah sebagai media tanam: tidak semua tanah atau tanaman itu subur. Hanya tanah dengan unsur tertentu yang boleh dikatakan subur. Apakah itu? Sebagai media tanam, tanah menyediakan faktor-faktor utama untuk pertumbuhan tanaman, yaitu unsur hara, air, dan udara, dengan fungsinya sebagai media tunjangan mekanik akar dan suhu tanah. Semua faktor tersebut harus seimbang agar pertumbuhan tanaman baik dan berkelanjutan. Unsur hara tanah yang diperlukan terdiri dari unsur makro yang diperlukan dalam jumlah banyak, meliputi N, P, K, Ca, Mg, dan S. Dan unsur mikro yang diperlukan dalam jumlah sedikit, meliputi Fe, Mn, B, Mo, Cu, Zn, dan Ci. Dan itu, tanah juga memiliki pH. Faktor ketersediaan air berpengaruh terhadap tingkat keasaman tanah. Kisaran pH tanah untuk daerah basah adalah 5-7, dan kisaran untuk daerah kering adalah 7-9. Hal ini berpengaruh terhadap pemilihan jenis tanaman. Untuk daerah basah, pH 5-7. Pilihan tanaman yang dapat tumbuh subur di sekitaran pH seperti itu. Begitu juga halnya dengan pH yang lainnya. Mengenai kapas sebagai media tanam: kapas memiliki struktur yang lembut dan juga memiliki daya resap air yang rendah, sehingga media tanam dengan kapas dapat menjaga kelembabannya dan juga memiliki ketersediaan air dalam jangka waktu yang cukup lama. Oleh karena kapas sebagai besar tersusun dari selulosa, maka sifat-sifat kimia kapas adalah sifat-sifat kimia selulosa. Asam-asam penyebab hidrolisa ikatan-ikatan glukosa dalam rental selulosa membentuk hidroselulosa. Asam kuat dalam larutan menyebabkan degradasi yang cepat, sedangkan larutan yang encer apabila dibiarkan mengering dapat mengering
pada serat akan menyebabkan penurunan kekuatan. Alkali mempunyai sedikit pengaruh pada kapas, kecuali larutan alkali kuat dengan konsentrasi yang tinggi, menyebabkan penggelembungan yang besar pada serat, seperti dalam proses mempercerisasi. Dalam proses ini, kapas dikerjakan di dalam larutan natrium hidroksida dengan konsentrasi lebih dari 18%. Kapas mudah diserang oleh jamur dan bakteri, terutama pada keadaan lembab dan pada suhu yang hangat. Pembahasan. Dari tujuan di atas telah dipaparkan bahwa dari hasil pengamatan kami di media tanam tanah lebih cepat ketimbang berkembang biak dikarenakan tanah memiliki unsur hara meliputi NPK, Ca, Mg, dan S, dan unsur mikro yang diperlukan dalam jumlah sedikit meliputi Fe, Mn, B, Mo, Cu, Zn, dan Ci. Selain itu, tanah memiliki pH derajat keasaman yang sangat cocok untuk tanaman. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.